Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Anggi Yuliana Pratiwi dengan NIM 21170411003 dari kelas E semester 4. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi etika bisnis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, etika adalah moralitas dan norma yang mengatur dan menjadi pedoman untuk menentukan baik atau buruknya tindakan tertentu dalam masyarakat. Nah, etika yang berkembang dalam masyarakat memiliki dasar yang sama dengan bentuk yang bermacam-macam. Etika merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Begitupun dalam aspek berbisnis. Nah, bisnis yang baik adalah ketika bisnis tersebut dapat berjalan tanpa merugikan semua pihak. Dengan demikian, seorang pelaku bisnis dituntut untuk memperhatikan etika agar mampu menjadikan bisnis itu tidak merugikan pihak manapun. Nah, bisnis mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya di Indonesia. Hal ini tentunya ditandai dengan munculnya bisnis-bisnis baru dan semakin banyaknya bisnis tradisional yang melakukan pembenahan diri menjadi bisnis modern. Bisnis merupakan keseluruhan aktivitas yang terkait dengan produksi, penjualan, dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan yang sifatnya individu sebagai pribadi dan juga sebagai keluarga. Nah, perusahaan dalam berbisnis tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tapi juga harus dapat menarik minat membeli dari konsumen. Nah, untuk menarik minat membeli konsumen, perusahaan harus meningkatkan kualitas perusahaannya. Nah, kualitas perusahaan ini dapat ditingkatkan dengan etika-etika yang diterapkan perusahaan tersebut terhadap konsumen-konsumennya. Etika pada dasarnya adalah sesuatu moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk dalam berperilaku. Dalam konsep etika bisnis, terdapat pengertiannya, yaitu perilaku etis atau tidak etisnya yang dilakukan oleh pemimpin, manajer, dan karyawan dalam hal yang menyangkut hubungan sosial antara perusahaan karyawan dan lingkungan sekitarnya. Etika bisnis menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan perusahaan, termasuk manajemen, untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan yang dilandasi moral dalam perusahaan tersebut. Kemudian, ada beberapa teori-teori yang ada dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu teori utilitarianisme yang membahas tentang kebijakan atau kebijaksanaan tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau malah membawa kerugian untuk orang lain. Kemudian untuk teori yang kedua yaitu ada teori deontologi. Nah, di mana teori ini membahas mengenai tindakan yang benar selaras dengan kewajibannya. Yang ketiga, ada teori hak. Hak merupakan sebuah kekuasaan, kewenangan, ataupun sesuatu hal yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu dan harus didapatkan. Kemudian yang keempat, ada teori keutamaan yang membahas tentang karakter manusia melalui perbuatannya. Nah, dalam hal ini tentunya memiliki karakter. Keempat teori itu memiliki karakter yang memiliki sangkut paut satu sama lain. Next, kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Kita akan masuk materi bab 3. Nah, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita juga terdapat tindakan yang etis maupun tidak etis. Kita akan mulai bahas dari perilaku etis manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya yaitu seperti menjaga sikap sopan santun terhadap satu sama lain, menjaga tutur kata saat berbicara kepada lawan bicara, maupun saat sedang melakukan presentasi. Menghargai setiap adat dan budaya yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita, dan juga orang-orang sekitar kita. Nah, kemudian contoh dari perilaku tidak etis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti halnya kita tidak menghargai seseorang atau membuat orang itu tersinggung dengan tutur kata atau ucapan kita secara sengaja. Kemudian mementingkan diri sendiri. Contoh yang lain yaitu bersikap tidak sopan kepada seseorang yang lebih tua dari kita. Dan masih banyak lagi contoh dan perilaku-perilaku menyimpang atau perilaku tidak etis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian histori bisnis, sejarah bisnis atau kegiatan perdagangan telah ada sejak zaman kuno. Nah, bahkan sebelum masyarakat modern itu terbentuk atau ada. Pada masa itu, bisnis dilakukan dalam bentuk barter, di mana barang atau jasa ditukar dengan barang atau jasa lainnya tanpa menggunakan uang. Nah, salah satu contoh awal bisnis adalah perdagangan di kota Sumeria, Mesopotamia, atau sekarang disebut sebagai wilayah Irak, pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, kemudian di Mesir kuno juga melakukan perdagangan, berkembang dengan adanya jalur perdagangan melalui Sungai Nil. Nah, di mana bangsa Mesir ini mengimpor barang dari luar negeri seperti kayu emas dan perak. Mereka juga melakukan ekspor barang seperti gandum, kapas, dan juga pakaian. Kemudian negara selanjutnya itu ada negara Cina yang melakukan bisnis dan berkembang sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, di mana orang Tiongkok ini memproduksi kain sutra dan keramik yang dijual ke berbagai daerah di Asia. Kemudian juga pada zaman Yunani kuno, perdagangan maritim menjadi semakin penting dengan adanya perdagangan antara Yunani, Asia, dan juga Afrika. Nah, dalam etika bisnis juga memiliki misi, di mana misi etika dalam bisnis adalah kumpulan nilai dan prinsip-prinsip moral yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan bisnis. Tujuan dari misi etika bisnis ini adalah untuk memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi dengan cara yang adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diakui secara luas. Dan juga memiliki beberapa teori-teori, yaitu yang pertama, ada teori etika deskriptif yang membahas tentang anggapan boleh atau tidaknya sebuah tindakan dilakukan berdasarkan adat istiadat dan berbagai kebudayaan yang ada. Kemudian yang kedua, ada teori etika normatif yang membahas bahwa etika normatif harus memiliki argumentasi tersendiri untuk mengungkapkan sebuah tindakan yang benar atau salah berdasarkan moral. Kemudian yang ketiga ada teori meta-etika. Berdasarkan teori ini, maka segala tindakan atau peristiwa benar-benar dipandang secara netral dari berbagai sudut pandang sebelum menentukan benar atau salahnya sebuah tindakan itu dalam etika bisnis. Kemudian kegiatan bisnis yang semakin meluas baik di dalam maupun di luar negeri menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang baik dan beretika, yang juga menjadikan tuntutan kehidupan bisnis di banyak negara di dunia. Nah, transparansi yang dituntut oleh ekonomi global menentukan praktik bisnis yang etis. Dalam ekonomi pasar global, kita hanya bisa bertahan jika mampu bersaing. Untuk bersaing harus ada daya saing yang dihasilkan oleh produktivitas dan efisiensi yang dilakukan. Nah, untuk itu diperlukan etika dalam berbisnis karena praktik bisnis yang tidak etis dapat mengakibatkan rente ekonomi.
menurunkan produktivitas, dan mengekang efisiensi.